kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Boy Baik, sendiri bagaimana? saya sehat juga Ibu, terima Ya, kasih. ya, Pak. Nah, untuk saat ini sebelum kita melakukan coaching ya Bu ya, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Bu Dia. Yang pertama, saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita untuk hari ini. Di mana untuk coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati Bu, apakah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Lalu, bagaimana Ibu Dia nanti memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Dan juga saya menilai juga bagaimana si coachee akan merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Bu Dia. Nah, jangan lupa juga Bu, untuk prinsipnya harus disesuaikan, yaitu prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk pertanyaan selanjutnya yang saya ingin tanyakan kepada Ibu adalah, ini untuk kompetensi apa yang Ibu ingin harapkan dapat berkembang dalam coaching kali ini? Baik, Pak, terima kasih. Jadi begini, Pak, potensi yang ingin saya kembangkan di sini adalah yang pertama presence, kemudian mendengarkan dengan aktif Mhm. dan kehadiran penuh dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, terima kasih Bu. Dan untuk kompetensi yang Ibu ingin lebih fokuskan apa Bu Dia? Jadi kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan Mhm. juga memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Iya. Baik, terima kasih Bu. Dan untuk indikator yang Ibu ingin harapkan dalam proses coaching ini apa ya Bu? Jadi saya tuh berharap coach saya dapat Mhm. menemukan solusi dari Mhm. permasalahan yang sedang Siap. dihadapinya, Pak. Seperti itu. Ya, demikian dulu ya untuk proses pra observasi kita hari ini ya Bu ya. Silakan Bu Dia melakukan proses coaching dengan coachingnya. Baik, Pak, terima kasih. Ya, baik, terima kasih sama-sama Ibu. Kamu dulu kan itu. Aku coach kan. Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam. Iya, Bu Putri. maaf nih ganggu waktunya. Enggak kok. Sini, Bu. Ada apa ya? Ada yang bisa dibantu, Bu? Gini Bu, saya mau menceritakan suatu masalah nih Bu di kelas. Kira-kira Ibu bisa bantu saya tidak ya? Wah, dengan senang hati. Kalau bisa saya bantu, pasti saya bantu, Bu. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Nah, sebelum kita berbicara nih, saya mau tanya dulu, tujuan seperti apa yang Ibu harapkan dari sesi coaching kali ini? Saya ingin mendapatkan solusi nih Bu dari masalah yang ada di kelas. Saya Baik, kalau gitu boleh diceritakan permasalahannya apa, Bu? Jadi gini Bu, saya kan tahun ini mengajar lagi nih di kelas 5. Cuman posisinya kelasnya ini agak berbeda dengan anak-anak yang super gitu, Bu. Sebenarnya sih anak super ini nggak semuanya ya, Bu ya. Saya cuman punya 2 anak super gitu. Oke, begitu ya. Lalu letak permasalahan di mana ya, Bu? Permasalahannya. Jadi kan tadi saya udah ceritakan ada 2 anak super nih, Bu. Ini saya ceritain yang pertama dulu ya, Bu. Karena yang pertama ini dia kan iseng, isengnya itu sukanya ngejalin temennya, tapi temennya anak inklusi Bu. Posisinya anak inklusi ini ada space delay. Bagaimana dia untuk membela diri dia ke orang lain, berbicara aja susah. Akhirnya teman satu kelompoknya yang perempuan greget kayaknya sih ya Bu ya, akhirnya dibelain sama dia. Terus akhirnya yang perempuan berantem. Nah, posisinya itu pas banget saya baru masuk ke kelas. Terus juga baru pergantian jam kelas gitu, Bu. Pas lagi dia mendorong saya lihat, makanya saya tegur gitu, Bu. Terus yang kedua ini, Bu, anaknya aktif. Dia lagi nulis tapi mulutnya tuh masih ngoceh aja gitu ya, masih ngata-ngatain. Cuman iseng doang dia, anak si A, anak si B gitu kan. Ya akhirnya lama-lama jadi gaduh Bu, gitu. Itu Bu. Oke, Bu, baik-baik.
Sebelumnya apa ya kira-kira yang membuat mereka super seperti itu gitu, Bu? Saya sih pernah menanyakan dengan guru kelas sebelumnya. Jadi itu kalau kata guru sebelumnya, kalau yang anak super yang pertama itu memang dia dari kelas 3-nya, Bu. Udah seperti itu. Mungkin, untuk melakukan tindakan selanjutnya itu agak sulit kali ya di anak yang satu itu. Nah, tapi kalau yang anak super yang itu yang kedua, kalau dia mah cuman ibaratnya nggak terlalu riskan gitu kan, nggak terlalu riskan, nggak terlalu membahayakan, cuman hanya ngomong-ngomong aja. Jadi kata guru sebelumnya, saya harus memfokuskan kepada anak yang satu itu, gitu Ibu. Oke, baik ya Bu ya. Sebelumnya Ibu sudah pernah melakukan sesuatu untuk mengatasi hal tersebut? Untuk di awal tahun pembelajaran kan kita membuat kesepakatan kelas ya Bu. Itu sudah kita buat bareng-bareng dan kita sepakati bersama Bu. Nah, mungkin yang saya buat itu kesepakatan kelasnya hanya ketikan saja gitu. Jadi agak terlalu kecil kayaknya sih Bu. Oke, baiklah. Kalau gitu sekarang kita mari buat rencana aksinya ya Bu ya. Ya siap. Coba sekarang menurut Bu Putri kira-kira ada nggak sih solusi atau langkah-langkah yang sekiranya ingin Bu Putri lakukan gitu? Tadi kan yang di awal itu saya hanya mengetik ya rencana apa mengetik kesepakatan kelasnya nih Bu. Mungkin saya akan naikkan ke percetakan dengan membuat sebuah banner. Jadi dengan tulisan yang besar. Jadi saat mereka melakukan pelanggaran atau tidak sesuai dengan ketentuan kesepakatan kelas, saya tinggal, ayo coba silakan dibaca lagi ke kesepakatan kelas kita. Jadi saya bisa menunjukkan seperti itu karena tulisannya sudah besar nih Bu. Terus juga mungkin yang untuk anak tersebut ya yang pertama itu saya harus melakukan pendekatan personal nih Bu untuk dia gitu Bu. Oke, baiklah. Kira-kira ada lagi nggak Bu yang ingin Bu Putri lakukan selain itu gitu? Eh, Tadi ya Bu dengan melakukan pendekatan personal itu kan saya bisa tahu nih Bu dia dari latar belakang keluarga yang seperti apa, posisi dia di keluarga tuh seperti apa. Mungkin itu yang saya bisa akan membuat tindakan selanjutnya atau rencana saya untuk memperbaiki dia lagi gitu Bu. Terus juga untuk masalah dia mendorong temannya, mungkin itu saya perlu restitusi itu Bu. Itu Bu. Oke, baik, baik, baik. Seperti itu ya Bu ya. Kira-kira nih solusi-solusi yang sudah Ibu paparkan tadi, kapan akan Ibu lakukan? Untuk kayak membuat banner tadi, kemungkinan sore ini saya naik cetak, terus untuk, eee, pendekatan personal, saya akan melakukannya, eee, besok atau lusa gitu, Bu, saat posisinya anak itu memang ada, karena hari ini tuh memang dia tidak hadir gitu, Bu. Oke, Terus baik, juga baik. untuk restitusi kayaknya memang, sembaring ya, Bu, sembari saya mendekati dia, anak itu, saya bisa langsung restitusi juga kayaknya, Bu, Oke. seperti itu. Nah, dari masalah ini tuh bentuk pertanggungjawaban Bu Putri itu apa ya kira-kira? Saya ingin merubah karakter si anak agar bisa menghargai orang lain. Karena di dalam kesepakatan kelas kita adalah salah satu poinnya menghargai orang lain itu, Bu. Agar dia tidak merasa bahwa dia ini yang paling benar gitu. Apa yang tindakan yang dia lakukan itu harus ada yang ibaratnya kita mah bilangnya perlu dipertanggungjawabkan gitu, Bu. Oke, baik Bu Putri nih, dari kita habis ngobrol tadi nih, dari tadi, kira-kira sekarang bagaimana perasaan Bu Putri nih? Hari ini Ya, selamat siang Budi ya. Siang Pak Boy. Ya, tadi Ibu sudah melakukan proses coaching ya dengan Bu Putri. Nah, sebelum penutupan nih Bu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bu Dia lakukan saat proses coaching terkait indikator yang Ibu ingin harapkan? Baik, terima kasih Pak Boy. Jadi Hmm. di coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Pak. Menanyakan Ya, tujuan, benar. identifikasi, permasalahan, Mhm. rencana aksi, Mhm. dan juga tanggung jawab.
Sehingga dengan alur tersebut bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya. Iya, baik. Terima kasih, Bu. Tadi saya sebagai observer, proses coaching tadi terhadap Bu Putri memang sudah berjalan baik dan juga prosesnya memang sudah sesuai dengan alur Tirta, Bu. Ibu juga sudah melakukan proses menggali dengan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Putri, sehingga Bu Putri bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coach, begitu. Nah, pertanyaan terakhir dari saya sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini, Bu? Baik Pak, terima kasih. Jadi saya tuh berharap ke depannya saya dapat lebih memahami lagi bagaimana proses coaching, sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi Pak. Nah, itu ya Bu ya. Jadi semoga ke depannya Ibu bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian pasca observasi kita hari ini ya Bu ya. Semoga bisa bermanfaat. Amin.